Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita pada hari ini mengenai 7 langkah menuju kehidupan Kristen yang sukses. Kita tahu seperti apa kesuksesan itu dan bagaimana mencapainya. Belajar keras untuk masuk ke universitas impian Anda, untuk mendapatkan pekerjaan impian Anda nanti. Makan dengan benar dan berolahraga untuk kesehatan yang baik. Cintai orang-orang di sekitar Anda untuk hubungan yang baik. Daftar ini bisa terus berlanjut. Kita semua ingin sukses dalam hidup ini, bukan? Bagaimana dengan perjalanan kita bersama Tuhan? Bisakah kita menjalani kehidupan yang sukses dalam iman kita? Berikut adalah beberapa cara yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk menjalani kehidupan Kristen yang sukses. 1. Menghabiskan waktu bersama Tuhan tanpa tergesa-gesa. Jika Anda seperti saya, datang ke gereja sebagai seorang anak, kata-kata ini bukan milik Anda, bukan? Lebih aneh, dulu saya berpikir bahwa menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah dengan membaca Alkitab dan menuliskan apa yang saya pelajari selama 15 menit, diikuti dengan doa selama 5 menit. Namun baru-baru ini, Tuhan telah menekankan kepada saya bahwa perlu segera meluangkan waktu bersamanya. Itu berarti menghabiskan waktu menikmati kehadirannya, berkomunikasi dengannya, dan melakukan apa yang saya inginkan dengannya. Lebih dari 20 menit yang saya habiskan bersamanya setiap hari. Menghabiskan waktu bersama Tuhan bukanlah membuang-buang waktu.
Itulah kunci untuk hidup dengan baik sepanjang hari. Setiap orang bisa berbeda. Ini bisa berarti menghabiskan waktu bersama Tuhan di malam hari. Alih-alih di pagi hari, pergi ke kedai kopi, seperti kita punya janji dengannya. Atau bahkan menulis jurnal, dan menceritakan kepadanya tentang satu hari kita. Saat kita menghabiskan waktu bersama Tuhan, dan menyadari bahwa Dia ada di sini bersama kita, cara kita berkomunikasi dengan Dia akan berubah, dan kita akan bertumbuh dalam mengenal Dia. Kita tidak hanya melihat Dia sebagai Tuhan kita, tetapi kita juga belajar untuk melihat Dia sebagai Bapa dan sahabat. 2. Luangkan waktu untuk istirahat. Hari-hari ini, kita cenderung begitu sibuk mengisi hari dengan berbagai aktivitas dan bergegas dari tempat A ke tempat B, sehingga melupakan seni beristirahat. Kita sering gagal menyadari bahwa istirahat adalah konsep yang diberikan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk pertama kali dalam hidup kita. Kejadian pasal 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, dan beristirahat di hari ke-7, bukan karena Dia lelah. Yesaya pasal 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, tetapi karena Dia ingin memberkati dan menguduskannya agar manusia dapat beristirahat, Tuhan menekankan pentingnya istirahat dengan menciptakan satu hari penuh untuk itu. Seberapa sering kita benar-benar berhenti sejenak dan meluangkan waktu untuk pekerjaan kita sehari-hari? Itu bisa menghabiskan satu hari penuh dengan Tuhan. Atau pergi keluar di siang hari untuk jogging di taman. Apapun yang memulihkan energi kita, dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. 3. Bersyukur. Dalam buku A Thousand Gifts, penulis Kanada N. Foskam menulis bahwa Ekaristi, ucapan syukur, selalu mendahului mujizat. Dan masalah kita adalah bahwa kita tidak puas dengan Tuhan dan dengan apa yang Dia berikan. Kami menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengalami kesulitan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak dapat melihat kebaikan-Nya dalam hidup saya, dan saya tidak dapat melihat apapun untuk disyukuri.
Saat itulah seorang mentor menantang saya untuk membuat jurnal rasa syukur. Selama 90 hari, saya harus menuliskan 3 hal yang saya syukuri setiap hari. Secara total, ada 270 hal yang saya syukuri. Jangan diulangi. Akhirnya, saya berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal yang terjadi setiap menit dalam hidup saya, yang selalu saya anggap remeh. Langit biru cerah dan hari cerah, kesehatan yang baik, dan anggota tubuh untuk menyelesaikan pekerjaan. Mazmur pasal 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Tuhan telah melindungi kita setiap hari dengan nafas dan hidupnya. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Ketika kita bersyukur setiap hari, kita melihat jejak Tuhan dalam hidup kita dan menemukan sukacita dan kepuasan di dalamnya. 4. Berfokus pada Tuhan. Coba ini. Pegang Alkitab di tangan Anda yang terulur, lalu angkat perlahan ke depan Anda. Pada akhirnya, Alkitab akan mengisi mata Anda dan Anda tidak akan melihat apa-apa lagi. Tentu saja, itu tidak berarti unsur-unsur lain tidak ada. Ini hanyalah perubahan perspektif dan perspektif. Seperti yang dikatakan himne klasik, "Pandang Yesus. Dalam terang kemuliaannya, dunia akan kosong." Benar, ketika kita memandang kepada Yesus, kita tidak menemukan diri kita mudah tergoda dan tenggelam dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di dunia ini. Jika kita memandang kepada Tuhan setiap hari, kita juga akan menerima kekuatan baru dari-Nya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kehidupan yang sukses dimulai ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dialah, bukan kita, yang menjadi kekuatan kita untuk melewatinya hari demi hari. Matius pasal 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." 5. Membunuh ego Anda. Menjadi seorang Kristen yang sukses dengan mengejar Kristus setiap hari berarti mengembangkan kebiasaan mengatakan tidak kepada dunia dan keinginan daging kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-26, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Dia juga mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi murid Kristus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikutinya. Kita juga dapat memeriksa hidup kita menurut standar yang ditetapkan Allah dan meminta Dia untuk mengampuni gangguan kita. Saat kita mengakui dosa-dosa kita dan berjuang untuk terus berubah, kita diperbarui oleh kasih karunia-Nya dan dapat mengalami hubungan yang lebih intim dengannya. 6. Atur hidup Anda. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan." Ayat ini mendorong kita untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita, besar atau kecil, karena kita ingin menyenangkan Tuhan kita. Cara praktis untuk mencapai ini adalah mengatur hidup kita dengan baik, memperhatikan janji dan tugas harian kita, dan mengalokasikan waktu untuk istirahat, tidur, dan makan dengan benar. Semua berkontribusi untuk membantu kita menjalani kehidupan terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita. Ini tidak hanya membantu kita menjadi produktif, tetapi juga membantu kita memprioritaskan waktu bersama Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Satu hal yang saya coba lakukan untuk mengatur hidup saya dengan lebih baik adalah membuat jadwal harian di buku harian saya. Menulis rencana dan to-dos membantu saya memperhatikan apa dan di mana saya menghabiskan waktu dan energi saya. Itu memungkinkan saya untuk memiliki kehidupan yang bermakna dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. 7. Memberi kepada Tuhan dan sesama dalam hal uang, waktu, atau tenaga. Saya menemukan bahwa memberi kepada kerajaan Allah
dan kepada mereka yang membutuhkan selalu merupakan berkat. Ketika saya di SMA, Tuhan mulai mengetuk pintu hati saya untuk memberi kembali kepada komunitas saya. Kemudian saya menemukan kesempatan untuk menjadi sukarelawan di lingkungan saya, mengajar dan bermain dengan anak-anak penderita cerebral palsy setiap Senin pagi. Bagi saya itu bukan masalah besar, hanya 4 jam seminggu. Tapi sepertinya itu sangat berarti bagi anak-anak yang saya temui. Senyum cerah mereka selalu membuatku bahagia, dan mereka selalu duduk bersamaku saat jam istirahat untuk bercerita tentang kehidupan dan keluarga mereka. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa saya mendapatkan lebih dari yang saya berikan. Saya memenangkan hati anak-anak penyandang disabilitas, melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka, dan belajar melihat kehidupan dari sudut pandang anak yang sederhana. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, Paulus menulis, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita harus mendedikasikan diri kita untuk pekerjaan Tuhan dan berkontribusi dalam pembangunan kerajaan-Nya. Karyanya tidak hanya akan diperluas dengan menyediakan uang, waktu, tenaga, dan keahlian kita, tetapi kita juga akan menemukan kepuasan dan kegembiraan. Ketujuh cara ini bukanlah daftar lengkap untuk menjalani kehidupan Kristen yang berhasil. Ini hanyalah hal-hal yang ditekankan Tuhan kepada kita dalam perjalanan Kristen saya, saat saya menjalani hidup saya dan mendisiplinkan diri saya untuk menerapkan 7 hal ini dalam hidup saya. Saya menemukan diri saya semakin dekat dengan Kristus setiap hari. Lebih dari apapun, dalam bentuk apapun, hidup yang berhasil adalah ketika kita bersandar kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat. Dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.